Shalom, luar biasa Allah kita. Saudaraku, minggu lalu kita membicarakan orang yang menyelami kasih Allah. Siapa orang itu? Yaitu Rasul Paulus. Kenapa secara khusus saya mengupas Rasul Paulus? Karena kalau yang lain-lain itu mereka orang-orang yang tidak begitu menentang kekristenan. Petrus dan sebagainya, mereka adalah orang-orang biasa, ya. Tetapi Paulus beda. Paulus adalah orang yang terdidik dan sangat membenci kekristenan. Tapi justru orang inilah dipilih oleh Allah. Allah melihat orang ini mempunyai suatu ketekatan yang betul-betul sungguh-sungguh. Cuma dia tidak mengenal kebenaran. Karena itu Tuhan mau bertemu dengan dia. Dan minggu lalu kita sudah terangkan kenapa Paulus berkata, aku sangat bersyukur. Karena aku ini dahulu adalah seorang penghujat, seorang ganas. Sudah penghujat, ganas lagi. Ya, saudaraku, tetapi oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah Allah, aku sekarang sebagaimana aku ada. Nah, inilah orang yang menyelami kasih Allah. Hari ini kita melihat apakah orang yang menyelami kasih Allah itu lalu ingin mengenal yang mengasihi. Banyak orang tahu Tuhan itu cinta, tapi sedikit yang ingin mengenali siapa yang mencintai dia. Ya, sebab kalau kita tidak bisa mengenali, saudaraku, kita itu tidak akan mengerti dan apa maksud daripada Allah itu menemukan kita, memanggil kita. Karena itu, Paulus mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhannya yang mengasihi itu. Nah, ini juga harus ada pada hidup kita, ya. Saudaraku, kalau Anda ingin menyelami kasih Allah, dan kita tahu dalam surat Ibrani, Allah itu mempunyai rencana membawa kita kepada kemuliaan. Nah, ini kita mesti mengerti. Jadi kita menjadi orang Kristen bukan cuma beragama Kristen. Bukan. Kita mesti mempunyai tujuan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Nah, untuk inilah secara khusus Allah itu mengutus Yesus. Lain dengan orang-orang yang mengatakan saya beragama Kristen. Tapi mereka tidak mempunyai tujuan. Apa toh menjadi orang beragama Kristen? Ya, agama Kristen paling banyak yang dianut oleh orang di dunia. Ya, saya ikut. Tapi tidak mengerti, mengapa? Justru Tuhan itu mempunyai rencana membawa engkau kepada kemuliaan. Ini dituliskan dalam Ibrani 2 ayat 10. Karena itu dia, Allah itu mengutus Yesus menjadi manusia seperti kita. Dan dia mau menderita seperti kita. Dan untuk juga di dalam surat Ibrani, dia ingin menyempurnakan Yesus. Ini sesuatu ayat yang sangat aneh. Apakah Yesus itu ada dosa sehingga perlu disempurnakan? Coba kita baca ayat ini lebih dulu. Karena ayat ini dulu saya tidak mengenal begitu dalam sehingga menganggap bahwa Yesus itu lahir, dia sempurna. Tapi ternyata tidak. Nah, ini mengagetkan. Coba kita baca saja supaya saudara, oh iya benar ya.
Ibrani 2 ayat 10. Tolong bacakan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Iya, juga menyempurnakan Yesus. Oh, padahal kita tahu Yesus itu Allah. Kenapa mesti disempurnakan? Benar? Bukannya dia Allah? Yes, betul dia Allah. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah menjadi manusia. Dan tidak pernah memakai namanya tubuh daging, tubuh dosa. Ya, seperti kita ini memakai tubuh dosa. Karena itu dia juga memakai tubuh, tapi tidak berdosa, cuma bisa tidak menjadi contoh. Karena dalam tubuh Yesus, ini tubuh manusia biasa. Dia punya keinginan, ya, keinginan sama seperti kita. Biasanya kalau kita jatuh dalam dosa, ya saya kan bukan Allah. Ya, kalau Yesus kan Allah, jadi ya dia dicoba ya nggak bisa jatuh. Enggak, tidak begitu. Yesus itu adalah manusia seutuhnya. Jadi dia memakai tubuh serupa dengan tubuh manusia, cuma tubuhnya itu memang tidak berdosa. Cuma tubuhnya tetap mempunyai keinginan. Kalau kita sudah kena, yaitu dosa keturunan. Jadi begitu lahir, kita ini sudah punya dosa keturunan. Tapi Yesus tidak. Ya, di situ bedanya. Namun Yesus pun memakai tubuh seperti kita. Yang juga lemah, yang juga bisa lapar, bisa menderita sama. Nah, oleh karena itu saudaraku, Yesus mesti jadi contoh. Ya, menyempurnakan dalam arti dia mesti membuat match, membuat supaya bisa sinkron antara roh dan tubuhnya. Dan ini memang yang paling sukar untuk menyinkronkan roh kita dengan tubuh kita ini, menjembatannya itu melalui jiwa. Dan jiwa manusia inilah yang paling sukar. Karena itu jiwa ini harus mau tunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu Yesus mau memberi contoh bagaimana dia mesti tunduk sepenuh walaupun dia menanggung misi yang sangat sukar. Yaitu menanggung dosa orang lain. Kalau kita ada dosa. Kalau Yesus nggak ada dosa, tapi dia punya tugasku menanggung. Coba saudara, kalau ada orang utang, saudara yang harus bayar, enak enggak itu? Oh, dia yang seneng-seneng, habis itu ditangkap, lalu kita mesti bayar. Biasanya itu dilakukan oleh siapa? Orang tua bukan? Anaknya salah, orang tuanya yang mesti menanggung. Ya, nah Yesus seperti itu. Jadi dia menderita ini supaya bisa sinkron antara roh dan tubuhnya melalui jiwanya yang mau tunduk. Nah, waktu Paulus dia mulai berjumpa dengan Yesus, inilah yang terjadi. Dalam Kisah Rasul 9 ayat 3-5. Nah, ini juga mesti menjadi model kita. Kalau kita mau menjadi seperti kehidupan Paulus, kita mesti juga mau seperti ini. Coba kita baca bersama. Semua membacakan 2-3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, saudaraku, di sini ada pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Nah, pernahkah saudara juga ingin tahu gitu, Tuhan, engkau ini sebetulnya siapa toh? Pernah tidak, saudara ini jujur? Saudara datang ke gereja, cuma seringkali saudara, Tuhan beri saya kekuatan, beri saya ini, beri saya itu, engkau maha kuasa, tetapi engkau tidak ingin mengenal lebih dari itu. Paulus tidak begitu. Paulus dia tanya, siapakah engkau? Engkau ini siapa toh? Ya, lalu Tuhan memberi jawaban, akulah Yesus yang engkau aniayakan. Saudaraku, perjumpaan dengan Yesus membuat Paulus berubah total. Dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia lalu ke tanah Arab. Kalau sudah baca dalam surat Galati begitu. Dia berada di tanah Arab 3 tahun. Mungkin di satu gunung. Dan dia berdoa, berpuasa, berdoa, ingin tahu. Dia ingin mengadakan komunikasi dengan Tuhan melalui doanya. Ya. Dan saat itulah dia mulai mendapat namanya wahyu. Karena dia mempunyai keinginan tahu, maka Allah menyatakan diri. Nah, itu disebut wahyu. Saudara juga mesti begitu. Saudara ini mesti mempunyai keinginan sampai Tuhan itu menyatakan dirinya. Ya. Dan Tuhan menyatakan dalam Injil Matius dikatakan kepada anak kecil. Ya. Orang yang rendah hati. Yang ingin betul-betul tahu. Ya. Dan setelah Paulus mengetahui, dia oh begitu toh. Jadi Tuhan ini memanggil saya untuk suatu misi. Bukan sekedar menjadi orang Kristen. Kebanyakan kita, oh saya menjadi orang Kristen. Sudah selesai dibaptis. Wah itu tanda saya orang Kristen. Tapi lain dengan Paulus. Setelah dia memahami kasih Allah, maka dia lalu tahu bahwa Allah itu memanggil kita untuk mempunyai tugas. Jadi bukan sekedar menjadi pengikut, tapi juga melakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu khususnya memberitakan Injil. Nah ini tugas kita. Semua kita mempunyai tugas memberitakan Injil. Ya, dan dia lakukan, mula-mula dia lakukan, dia pikir saya kan orang Yahudi, jadi saya juga harus memberitakan khususnya kepada orang Yahudi. Waktu dia memberitakan kepada orang Yahudi, bangsanya ini tidak mau menerima. Justru mau membunuhnya berkali-kali. Begitu dia bertobat, dia sudah menyampaikan, langsung dia mau dibunuh. Ya. Karena ini ada orang yang dulunya melawan Tuhan, sekarang dianggap murtad. Karena itu mereka mau membunuh. Oleh karena terus ditolak oleh bangsanya sendiri, dia lalu, saudaraku, disuruh Tuhan pergi ke bangsa lain yang bukan Yahudi. Sehingga kita sekarang ini bangsa yang bukan Yahudi menerima Injil. Akibat siapa? Akibat Paulus. Ya, dan dia waktu dia memberitakan kepada bangsa lain, orang Yahudi juga marah. Aneh ya, diberitakan gak mau terima, sekarang pemberitaan pada orang lain, lalu dia marah, mereka marah. Saudaraku, karena itu setelah dia kembali ke Yerusalem,
dia mau dibunuh. Tapi waktu dia hampir mau dibunuh, tetap yang namanya ada providensia Allah. Providensia itu artinya perlindungan Allah yang tidak kelihatan. Kadang-kadang kita dalam hidup ini cara Tuhan menangani kita enggak ngerti kok. Kok bisa begitu ya? Kok aku bisa selamat ya? Itu namanya providensia Allah. Penjagaan Allah yang tidak kelihatan, tapi nyata. Itu sudah berkali-kali. Misalnya, ya rumah saya terbakar, itu mestinya saya mati. Tapi kok bisa selamat begitu? Saya katakan itu providensia Allah. Ya, saudara, jadi Tuhan lalu menggerakkan pasukan daripada orang Romawi melihat huru hara di mana Paulus mau dibunuh, datanglah kepala pasukan yang mulai menangkap Paulus. Kenapa kok begini? Lalu diinterogasi. Waktu mau diinterogasi, dia berkata, saya permisi, saya mau bicara. Dia pakai bahasa Ibrani. Wah, kaget. Wih, ini bukan orang yang dianggap pengacau. Ini memang orang Israel sejati. Dia diizinkan ya untuk bicara, untuk bersaksi, dan disitulah dia mulai bersaksi. Ya, dia bersaksi bagaimana dia dulu mau pergi ke Damsyik untuk menangkap, lalu menyeret orang-orang yang ditangkap untuk dibawa ke Yerusalem untuk dihukum. Tapi di tengah jalan, dia ketemu Yesus. Cahaya memancar, dia rebah, dia jatuh. Lalu ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau aniayakan aku? Lalu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Nah, ini sekarang kalau tadi dalam kisah 9 itu ditulis oleh dokter badan dari Paulus. Sekarang yang dalam kisah Rasul 22 ini bukan orang lain yang menulis tentang riwayatnya, tapi dirinya yang menyaksikan. Jadi ini keluar dari mulutnya Paulus sendiri. Ini aku ngomong ini. Yuk kita bedakan. Ada sesuatu yang beda dari mulutnya sendiri. Ya, biasanya kalau dari mulutnya sendiri itu lebih detail, lebih lengkap. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Di sini ada perbedaan sedikit. Apa yang beda? Tadi tidak ada kata orang Nazaret, betul? Sekarang dia ngomong sendiri bahwa Yesus yang menemui dia itu adalah orang Nazaret. Ya, yang lain sama. Siapakah engkau Tuhan? Katanya akulah Yesus. Tadi yang kau aniaya. Tapi sekarang akulah Yesus orang Nazaret. Nah, saudaraku, membandingkan dua ini, yaitu kisah Rasul 9 ayat 3-5 dengan kisah Rasul 22 ayat 6-8, maka terungkap keinginan-keinginan daripada Paulus. Yang pertama, apa keinginannya? Keinginannya yaitu mengenali pribadi Yesus. Ya. Yang dulu dia anggap ini orang pengacau, Yesus ini pengacau, orang biasa, ya, bahkan dia sebagai doktor teologi
menganggap Yesus ini penyesat, Mesias palsu. Mesias itu adalah pribadi yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel sebagai penyelamat. Allah yang akan mewujudkan diri sebagai pribadi yang akan menolong mereka. Ya. Jadi mereka itu menanti itu Mesias. Padahal Yesus ini adalah Mesias. Tapi ditolak. Mesias kok gini? Mesias kok disalib, kok mati. Nah lakonnya kok mati, ya tak? Jadi kalau saudara punya sandaran, loh kok mati? Ya apa? Tapi sekarang Paulus ngerti, loh kok hidup ini, yang mati ini? Wah kalau begitu ini Mesias. Sekarang baru dia sadar, waktu dia melihat Yesus, ya, hidup. Waktu ditanya, siapa engkau? Aku Yesus. Hah? Yesus? Yesus yang sudah dibunuh itu. Dia kaget. Nah sekarang baru dia ngerti bahwa pribadi Yesus yang dulu dianggap sebagai Mesias palsu, bahkan manusia biasa, manusia hina. Ya, nanti kita terangkan kenapa hina. Ya. Nah sekarang disebut oleh dia, dia sendiri berkata, siapakah engkau Tuhan? Tuhan, kurios. Berarti dia dari mulutnya sekarang mengakui, ini bukan orang biasa. Ini Tuhan ini. Ya, ini Tuhan ini. Nah sekarang dia mulai mengakui yang pertama ini. Bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Allah yang menjadi manusia. Tapi sekarang nyata. Ini loh. Ini bukan manusia biasa. Ini Allah. Yang berinkarnasi. Dia baru sadar. Oh begitu. Ini yang pertama. Pembukaan pengertian. Yang kedua. Yaitu akulah Yesus orang Nazaret. Jadi dia tahu Nazaret itu kota apa, dia tahu dia orang Israel. Ya, saudaraku. Jadi Allah betul-betul berinkarnasi sebagai manusia dan Yesus sudah tersebar, dia itu anak tukang kayu, ibunya diketahui oleh banyak orang Israel. Oh, ibunya namanya Maria. Dari mana? Dari Nazaret. Kalau sudah baca dalam Kisah Rasul 26 ayat 9, kenapa dia dulu menentang Yesus? Karena Yesus dari Nazaret. Dia nggak bisa terima seorang nabi Mesias kok dari Nazaret. Kenapa toh? Ya, jadi karena kota Nazaret itu di pemandangan orang Yahudi adalah kota yang hina. Kota yang nggak baik, ya, lu kok bisa muncul di situ satu pribadi Mesias, tapi sekarang dia ngakui, oh ini bukan biasa, ini maha mulia. Jadi dari pikiran menghina, sekarang dia yakin ini maha mulia, ya, Nazaret kota yang hina bagi orang Yahudi. Nanti sudah baca dalam Yohanes 1 ayat 46. Waktu Filipus memberitahu kepada Nathanael, aku ketemu Mesias dari Nazaret. Nathanael berkata, Nazaret? Kaget dia. Masa seorang nabi keluar dari Nazaret? Mana mungkin? Kenapa, Karena kota ini, kalau sudah baca Lukas 1 ayat 26, dikatakan kota di Galilea, di daerah Galilea. Ya. Yang dikenal oleh orang Israel sebagai wilayah bangsa-bangsa lain. Artinya banyak bangsa ke situ dan memang kota ini
kota transit dari bangsa-bangsa lain yang suka berdagang di situ. Jadi kota ini dari luar kota, dari luar negeri, biasanya orang itu transit di kota ini. Karena itu dalam Matius 4 ayat 15 ditulis bahwa Galilea itu terkenal dengan wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan. Ya. Jadi Nazaret itu kota gelap. Ya. Kenapa begitu? Karena kota transit di mana banyak saudagar lewat berdagang, nginep di situ. Coba aja saudara kalau ke Jakarta, sudah melihat banyak trik-trik mangkal, betul nggak? Di tengah jalan. Kira-kira terjadi apa di situ? Prostitusi. Nah itu anggapan orang-orang Yahudi. Kota ini bukan kota baik. Kota gelap. Ya, kota gelap. Bahkan beberapa orang Yahudi berkata begini. Dalam Yohanes 7 ayat 41. Mesias tidak datang dari Galilea. Nggak mungkin. Lalu waktu debat-debat, lalu Yohanes 7 ayat 52, selidikilah kitab suci, engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Waktu Nikodemus ngomong-ngomong bahwa dia bertemu dengan Yesus dari Galilea, seorang nabi, orang berkata selidiki dong. Masa seorang nabi muncul dari Galilea? Enggak ada itu. Ya. Jadi Tuhan di pemandangan orang Yahudi, karena dia lahir di Nazaret, itu sudah enggak masuk hitungan. Ya. Sebab kalau dinubuatkan memang harus lahirnya di mana? Bethlehem, bukan Nazaret. Itu jelas. Nabi-nabi mengatakan Yesus itu lahir di Bethlehem. Tapi mereka nggak tahu bahwa Yesus betul dari Nazaret, ya, dia dibesarkan di Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Tapi akhirnya balik ke Nazaret. Nah ini mereka nggak ngerti selebelumnya. Tapi mereka tahu cuma Yesus dari Nazaret. Kota nggak enak itu. Ya, ini yang kedua. Mengubah Paulus sekarang. Jadi Yesus yang aku anggap tadi keluar dari tempat yang buruk, hina. Justru dia mau mengubah tempat hina itu. Karena itu dalam Matius 4 katakan, terang itu datang bukan untuk di tempat terang. Terang itu dibutuhkan di mana? Di tempat gelap. Yesus itu datang di tempat yang paling gelap. Bagi orang Israel di mana? Ya di Galilea itu. Terang kan dibutuhkan oleh orang yang berada dalam kegelapan. Ya, sekarang baru terbuka pikiran daripada Paulus. Yang ketiga Yesus berkata, yang kau aniaya. Loh, padahal dia tidak menganiaya Yesus. Dia menganiaya pengikut Yesus. Ya. Dan Tuhan berkata, kalau kamu menganiaya pengikutku, kamu menganiaya aku. Kenapa? Karena Yesus dan umatnya itu jadi satu. Dan Tuhan umpamakan Yesus itu seperti kepala, kita sebagai tubuh. Ya. Jadi kalau tubuhnya sakit, kepalanya juga mikir. Sakit. Begitulah. Jadi kalau saudara menemui problem, bukan berarti Tuhan membiarkan. Tuhan pun kalau saudara benar hidupmu, Tuhan sakit juga. Saudara mesti mengerti ini. Kalau engkau dilecehkan orang,
itu berarti orang itu melecehkan siapa? Yesus. Coba kalau saudara dilecehkan orang. Padahal orang tuamu ini terhormat. Wih, orang tuanya kurang ajar itu orang. Betul enggak? Karena itu kalau saudara menerima yang enggak baik itu. Coba saudara itu mikirkan bahwa dirimu ini bagian dari Tuhan. Nanti siapa yang balas? Jangan engkau yang balas. Biasanya kita enggak gitu. Betul enggak? Kalau saudara urusan dengan orang, saudara ingin balas. Padahal siapa tuh yang mikir? Yang mikir kepala, bukan tubuh. Ya toh? Jadi kalau saudara mau betul-betul jadi tubuh, jangan jadi kepala. Saudara serahkanlah sama Tuhan. Oh dia kepala kok. Kenapa kok kita pusing gitu loh. Karena itu kata Tuhan, jangan kamu jadi hakim loh. Serahkan kepadaku. Oh kalau serahkan pada Tuhan itu kasih, enggak balas-balas. Aku enggak senang orang itu kalau enggak dibalas cepat. Nah itu saudara, itulah masalahnya. Benar enggak? Tapi coba saudara diam, serahkan pada Tuhan. Apakah Tuhan tidak perhitungkan setiap masalah? Pasti. Saudara, Rasul Paul menyadari sekarang bahwa untuk menyelamatkan dirinya, Allah itu bukan hanya berinkarnasi. Dari Allah jadi manusia. Bukan hanya itu, tapi dia juga menjadi manusia hina. Menjadi orang Nazaret. Wah. Dan bukan hanya itu. Dan dia juga menderita, dianiaya. Seorang yang penuh kesengsaraan. Bahkan yang paling jelek, dirinya yang membuat Yesus sengsara. Wah ini baru dia, waduh. Makanya dia berkata, aku ini orang yang paling besar dosaku. Dari semua rasul, aku yang paling besar. Karena aku menganiaya Yesus. Ya, saudaraku, tindakan Saulus, dulu Paulus, ya, nama asalnya dari Paulus itu Saulus. Dan semua manusia yang tidak percaya itu sudah memang dinubuatkan oleh Tuhan. Ya, jadi sikap Paulus dulu dan kita, semua kita itu memang sudah ditulis oleh Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Yesus 6-7 abad sebelumnya. Jadi antara 600-an tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah bernubuat semacam ini. Yuk kita baca Yesaya 53 ayat 3 sama-sama 2-3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Iya, ia dihina dan dihindari. Kata dihindari maksudnya ditolak. Ya, he is despised and rejected of men. Dia dihina dan ditolak. A man of sorrows. Seorang pribadi yang penuh derita. Jadi Yesus itu datang ke dunia, dia penuh derita, ya, dan biasa, ya, menderita kesesakan, biasa berduka. Jadi hidupnya Yesus itu penuh dengan duka cita, ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Ya seperti Paulus, Yesus nggak masuk hitungan, menjadi orang nabi, nggak masuk itu. Apalagi ngaku-ngaku Mesias, nabi aja enggak. Itu bagi orang Yahudi. Ya,
Jadi mereka tidak mau terima Yesus itu nabi. Nabi pun tidak, apalagi Mesias. Ya. Namun saat Paulus sudah matang rohaninya, baru dia ngerti. Dan dia sekarang menulis siapa dirinya. Setelah dia mengenal siapa Tuhannya. Ingat, saudara tidak akan mengoreksi dirimu kalau engkau tidak mengenal Tuhan lebih dalam. Kenapa orang bisa sombong? Karena dia tidak kenal Tuhan. Makin sudah mengenal Tuhan, makin sudah berkata, aku ini bukan apa-apa. I'm nothing. Karena itu orang bisa berkata, biarlah Tuhan bertambah besar, aku bertambah kecil. Dan ini bukan teori sih, ini bukan dengan saudara mendengar khotbah ini terus saudara bisa begitu. Enggak bisa. Kecuali saudara mengenal Tuhan. Makin saudara mengenal Tuhan, makin saudara tahu siapa engkau. Coba kita baca apa yang dikatakan Paulus, Roma 7 ayat 24. 25, sama-sama. 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, setelah dia matang rohaninya, dia sadar, aku manusia celaka. Dulu dia berkata, aku muridnya Gamaliel, pendidik top di Israel. Ya, aku seorang Roma, jadi dia menjadi warga negara Roma. Itu mahal, harus bayar mahal, karena dia anak orang kaya. Jadi dia dulu, dia pandai, ya, doktor teologi, hebat. Tapi dia sekarang berkata, aku manusia yang celaka. Ini benar-benar bertolak belakang dari awalnya dia. Ya, dulu dia pernah berkata, siapakah engkau Tuhan? Sekarang dia berkata, ini pertanyaan dalam Roma 7 ayat 24. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Yuk kita baca 2 ayat ini. Roma 7 ayat 24, 25, tolong bacakan. Roma 7 ayat 24, 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dia berkata, aku manusia celaka. Kalau orang berkata, wih kamu doktor, kamu belajar dari guru paling top. Tapi apa yang dikatakan Paulus, aku manusia yang celaka. Ya, siapa yang melepaskan aku? Dulu dia pernah bertanya, siapa engkau Tuhan? Dia nggak tahu. Sekarang dia tanya juga, siapa yang melepaskan? Tapi dia jawab sendiri. Ya, beda. Kalau dulu ditanya, siapa engkau? Tuhan berkata, aku Yesus. Yang kau hina, yang kau benci, yang kau tentang mati-matian. Sekarang, akulah yang justru melepaskan kamu dari kecelakaanmu. Kalau kamu sekarang berteriak, aku manusia yang celaka, justru akulah yang dulu kamu benci, kamu tentang, itu yang aku ingin melepaskan kamu. Ini yang membuat Paulus sekarang berubah total. Aduh, kalau dulu begitu saya ini, waduh, dosaku ini paling besar. Ya, jadi sekarang tahu dengan pasti, siapa? Jadi Tuhan tidak mengatakan waktu ditanya siapa, dia jawab sendiri. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tadi dia tidak tahu siapa, tapi sekarang dia ngerti.
Siapa yang melepaskan dia? Yang dia tentang, yang dia benci, yang dia hina, itu justru yang melepaskan dia. Karena itu dia selalu, kalau dalam suratnya selalu berkata, aku bersyukur, aku bersyukur. Aku terima kasih. Jadi dengan menyelami siapa Yesus Kristus, timbul kesadaran diri. Ini yang penting. Perhatikan, kalau sudah tidak sadar dirimu, engkau nggak bisa merendahkan diri. Kalau sudah berkata, aku orang celaka, itu artinya, wah sudah. Tidak ada artinya. Sekarang dia bisa merendahkan diri. Dan merendahkan diri adalah syarat untuk menerima anugerah Allah. Kenapa banyak orang Kristen sudah sekolah teologi, waduh pinter, tapi nggak nerima anugerah Allah. Orang lain yang biasa-biasa nerima anugerah Allah. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Allah itu melawan orang sombong. Tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah kalau engkau bisa merendahkan dirimu, Allah itu akan mengubah hidupmu. Karena dia memberikan anugerah, anugerahnya itu pribadinya yang mulai menata hidupmu. Engkau welcome dengan Yesus dalam hidupmu. Kenapa orang itu tidak berubah? Gegeran terus, rumah tangga gak bisa baik. Kenapa? Karena saya katakan, karena dia tidak mau menjadikan Yesus itu Tuhan. Terus nyalakan orang lain. Kalau selama engkau menyalahkan terus orang lain, enggak akan ada damai. Belajar untuk engkau lebih dulu menyalahkan dirimu. Seperti Paulus, aku manusia celaka. Siapa yang bisa menolong? Yesus. Dan Yesuslah yang mengubah hidup Paulus secara drastis. Saudara, jadi ketahui, kerendahan hati, biasanya orang dunia itu rendah hati. Kenapa? Kalau dia dalam keadaan terjepit. Sudah waduh runtuh, bisnis runtuh, utangnya banyak nggak bisa membayar, terus dia datang kepada temannya yang dia harapkan, terus dia bisa rendah hati. Betul nggak? Minta tolong dong, kasihani saya. Aduh rendah hati. Hah? Ini umum lah. Kalau orang sakit misalnya, waduh sudah, ya dia biasanya wah rendah hatinya bukan main. Biasanya orang itu terjepit lalu rendah hati, tapi itu rendah hati yang hanya secara momentary saja, sebentar saja. Itu bukan rendah hati yang sifat, bukan. Rendah hati karena kepepet, nggak bisa apa-apa. Ya, biasanya kalau sudah kena problem lah. Ingat-ingat dulu pasti sudah kena problem yang wah kepepet. Ya bisa rendah hati. Setelah itu mumbul lagi. Fakta, itu fakta lah. Saya sudah melihat orang dulu, datang kepada saya, minta tolong, Ya teman saya dulu yang dari yang lain Telkom tapi masuk ITB, dia perlu datang minta tolong Pak Bekti, saya minta dipinjami ya itu catatan Pak Bekti, ya sudah saya pinjami. Dia tiap kali datang minta tolong, setelah dia mulai menanjak terus jadi dekan, terus saya ingin minta tolong untuk ada jemaat yang mau masuk di fakultas, enggak dianggap saya. Dulu ngemis-ngemis sama saya. Kadang saya ketemu dia sudah jadi dekan. Ya itulah manusia. Kalau kejepit, ya sudah. Ini praktek loh. Dan saya sudah nangani banyak orang. Ya, waduh, rendah hatinya bukan main. Tapi kecepit,
Ya. Apalagi kalau sudah jalan buntu, nangis sama Tuhan, Tuhan tolong. Enggak ada orang yang nolong saya, kok semua tertutup. Nah, biasanya komplain sama orang. Orang begini itu biasanya nyalahkan orang lain. Saya nggak ditolong sama dia, saya nggak ditolong sama dia. Terus nangis sama Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa engkau juga tidak tolong saya? Nah ini bukti nyata. Orang itu begitu itu faktanya apa? Faktanya yaitu Firaun. Ya, Firaun itu faktanya. Praktek dari kehidupan Firaun itu nyata. Bahwa dia dulu itu begitu. Ya, waktu dia menghadapi begitu banyak masalah, dia kena ya musibah-musibah, ya toh. Dan musibahnya besar-besar loh. Waktu dia sudah kecepet, tuh dia minta, ya wis Musa, tolonglah Musa, tolong doakan saya. Musa mendoakan. Habis mendoakan, problemnya hilang. Habis hilang, sombong lagi. Ini fakta. Dan kalau sudah lihat Firaun, bukan sekali problem itu yang besar. Besar semua. Problem itu problem nasional. Bencana nasional. Didoakan Musa, Harun, hilang bencana itu. Itu jelas-jelas kok, itu dari Tuhan. Betul enggak? Dia sadar. Tapi apa mau merendahkan diri? Enggak mau. Jadi ingat, sifat merendahkan diri, kerendahan hati, itu bukan datang oleh keadaan. No. Sifatmu bisa berubah hanya karena engkau mengenal siapa Yesus. Kalau engkau bisa mengenal siapa Yesus, baru engkau bisa merendahkan diri. Kenapa banyak orang iri hati, ya, komplain, suka nyalahkan orang. Ini gara-gara itu, aku nggak disenangi dan sebagainya. Kenapa? Selalu self pity, mengasihani diri. Mestinya jangan begitu. Kita ini mesti ingin kenal Tuhan. Kenal kebenaran. Nah kalau sudah kenal Tuhan, karena itu kata Tuhan, kata Paulus, mulai sekarang aku tidak mau membandingkan dengan orang lain. Nggak mau. Jadi jangan saudara suka bandingkan dengan orang lain. Coba bandingkanlah dirimu dengan siapa? Dengan Yesus. Nah kalau kamu sudah bisa membandingkan dirimu dengan Yesus, kamu sudah baik atau belum? Itu aja. Jangan kalau dengan suamiku aku lebih baik. Istriku itu loh, brengsek. Saya lebih baik. Iya, engkau bandingkan sama orang lain. Coba bandingkan dirimu sekarang dengan Yesus. Halo? Kalau engkau dengan Yesus, kamu mau bilang apa? Sudah baik? Sudah sabar? Sudah cinta? Aduh, masih jauh. Benar. Coba saya dengar perkataan Tuhan. Coba itu menyentuh hatimu. Kita itu banyak mendengar api ya khotbah nih, tapi sudah nggak berubah. Kenapa sih? Karena sudah nggak terima. Engkau mesti menerima, ya Yesus, tolong saya. Ya, engkau mesti menjerit pada Tuhan seperti Paulus. Aku manusia yang celaka. Siapa yang bisa menolong? Dari situlah Tuhan itu lalu menolong Paulus. Ya, saudaraku. Jadi Firaun ini menyaksikan keajaiban pemulihan melalui doanya Musa.
Tapi setelah dipulihkan, tetap keras, tetap sombong, tidak mau merendahkan. Karena itu Tuhan ngomong nih, waktu terakhir mau mengeraskan hati Firaun, dia berkata begini melalui Musa. Yuk kita baca Keluaran 10 ayat 3 sama-sama, 2, 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Iya. Jadi Musa tunjuk Firaun, berapa lama toh kamu ini tidak mau merendahkan? Nah ini tugas kita, ya. Jadi kalau saudara mau menjadi orang yang berhasil dalam Tuhan, coba ini saja yang kamu lakukan. Ya, 2 yang paling penting, percayalah pada perkataan Allah. Dan kedua, coba kamu terus merendahkan dirimu. Makin kau merendahkan dirimu, anugerah Tuhan makin mengalir. Sebab itu dalil. Allah melawan orang sombong, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Nah, jadi kalau sudah mau mendapat anugerah Tuhan, dalilnya gimana? Rendah hati. Dan kalau sudah rendah hati, kok dapat ya? Kok bisa ya? Loh, aku yang enggak pernah aku pikirkan bisa, loh kok bisa ya? Nah itu namanya apa? Anugerah. Loh kok bisa ya? Kok bisa ya? Tapi begitu sedikit engkau sudah sombong, wah sudah menyalahkan orang lain, menghina orang lain. Saya ini sudah kenyang dihina. Kadang-kadang sama murid saya sendiri. Pak Bekti ini kan orang dah sekolahan teologi. Ya puji Tuhan. Teologinya teologi sampah. Ya puji Tuhan. Saya enggak masalah. Pokoknya saya dapat anugerah. Amin. Itu yang penting. Dalam hidup ini sudah perlu dapat anugerah. Buat apa kalau sudah enggak dapat anugerah? Dan anugerah yang terbesar bukan hadiah, bukan. Yesus, God in you. Allah dalam kamu itu loh. Itu hadiah terbesar. Ya. Karena itu pendalaman Alkitab ini dimaksudkan supaya saudara itu bisa mengalami perubahan. Dari manusia yang duniawi harus jadi yang sorgawi. Berubah. Ini namanya transformasi. Dan ini yang nanti menyebabkan saudara bisa bahagia. Jadi saudara tidak lagi dengan kekuatanmu, hidup banting tulang. Enggak, anugerah. Kok bisa ya? Saya kok bisa ya? Walaupun secara akal nggak bisa. Seperti Petrus itu, nelayan, tapi dapat anugerah. Dia bukan orang yang harus sekolahnya, pandai-pandai. Enggak, tapi dia mendapat anugerah. Kenapa? Percaya, rendah hati. Nah, yang paling sukar itu rendah hati. Percaya itu spirit. Rendah hati itu jiwa. Nah ini jiwa ini loh. Ini yang paling susah ini, jiwa kita ini. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kalau tersinggung sedikit, wah marah. Saudaraku, jadi kalau saudara mau memulai ini, percaya. Apa yang Tuhan ucapkan pasti terjadi. Janji Tuhan pasti terjadi. Kalau Tuhan janji anugerah, pasti Dia memberikan anugerah. Dan kau akan merasa apa? Cukup. Sehingga Paulus berkata, Tuhan,
anugerahmu cukup bagiku. Paulus ini dulu juga kena masalah. Kenapa? Tuhan izinkan. Tuhan kata, Paulus berkata, ada duri dalam diriku. Aku sudah minta sama Tuhan, Tuhan cabut duri ini. Tuhan kata, no. Paulus sadar, kalau durinya cabut, aku jadi sombong. Karena itu dia berkata, sekarang aku puas. Walaupun masih ada duri dalam dagingku ini, tapi aku dalam anugerah Tuhan. Saudara, sadarlah, hanya oleh pengenalan. Jadi kalau sudah kenal Tuhan, pribadi Tuhan dan kasih-Nya, saudara itu bisa merendahkan diri. Dan kalau engkau bisa merendahkan diri, itu adalah jalur untuk engkau menerima anugerah Tuhan. Dan kalau engkau menerima anugerah Tuhan, hidupmu pasti berubah. Hidupmu pasti berubah. Ya, engkau bisa bergembira gitu, enggak. Orang ngomong apa, menjelekkan saudara. Pokoknya saya dapat anugerah Tuhan, enggak masalah. Ya, karena itu Paulus setelah itu dia menuliskan ini. Ya, coba kita baca bersama. Sekarang dia ngalami perubahan hidup. Dia mendapat anugerah. Coba kita baca 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Iya, puji nama Tuhanku. Sekarang dia dulu ganas, dikatakan ya, penganiaya, penghujat, ganas. Tapi aku mendapat kasih karunia anugerah. Sehingga Allah itu mempercayai aku. Iya, mempercayai dan menganggap aku ini setia. Ini dapat reputasi dari Tuhan. Dapat promosi dari Tuhan. Nah, itu yang baik. Jadi kita jangan cari reputasi. Tuhan yang memberi nanti reputasi. Itu anugerah. Jadi kalau saudara, waduh, ngomongnya aja sudah waduh, membesarkan diri, orang makin nggak senang. Ya, apalagi Tuhan. Orang aja nggak senang, apalagi Tuhan. Tapi mari kita mau belajar. Tuhan tolong pada saya, supaya aku ini bisa makin kenal Tuhan. Kalau aku kenal Tuhan, aku tidak akan kekurangan. Istimewa, aku mau kenal Engkau sampai aku dikenal. Nah, ini penting. Jangan sampai engkau berkata, aku kenal Tuhan. Nanti Tuhan kata, no, aku enggak kenal kamu. Waduh, celaka. Kenapa tuh? Karena satu arah. Saudara semua tahu presiden kita namanya siapa? Tahu ya, kalau enggak tahu ya saya usir dari bumi Indonesia. Tapi saudara dikenal enggak sama presiden? Ya enggak. Sama seperti itu. Kita ini berkata saya kenal Yesus. Yang penting mana toh? Dikenal Yesus apa? Engkau yang ngomong saya kenal Yesus. Nah kalau sudah dikenal oleh Yesus pasti dapat anugerah. Ya, luar biasa. Dan kalau sudah hidup dalam anugerah Tuhan, sudah berkata cukup, cukup. Walaupun aku masih menderita,
tapi anugerahnya cukup bagiku. Cukup. Amin. Dan itu membuat kita bisa, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu mari kita bersyukur pada Tuhan.